Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cit Fitri Tarifi Putri, NPM 22100428, kelas 5C reguler, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bahasa sumber dan analisa leksikal. Pertama yaitu bahasa sumber. Apa itu bahasa sumber? Yaitu bahasa program yang digunakan oleh pengembang untuk menulis kode dalam bentuk yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia. Contohnya seperti Java, Python, C++, dan JavaScript. Kemudian ciri-ciri bahasa sumber. Yang pertama, dapat dibaca oleh manusia. Bahasa sumber ditulis dalam teks biasanya menggunakan aturan sintak tertentu yang mudah dipahami oleh manusia. Yang kedua, belum langsung dapat dijalankan oleh komputer karena dibutuhkan proses penerjemah ke dalam binary code atau bahasa mesin yang bisa dibaca oleh komputer. Dan yang ketiga, penggunaan compiler atau interpreter. Maksudnya, sebuah compiler atau interpreter dibutuhkan untuk menerjemahkan kode bahasa sumber menjadi kode yang bisa dijalankan langsung oleh mesin. Kode yang diterjemahkan disebut dengan kode biner atau kode mesin. Selanjutnya, proses penerjemahan bahasa sumber. Yang pertama, penulisan kode sumber. Program menulis kode sumber menggunakan bahasa program tertentu. Yang kedua, kompilasi atau interpreter. Compiler yaitu mengubah seluruh kode menjadi bahasa mesin, sedangkan interpreter yaitu menjalankan kode sumber baris demi baris sehingga program bisa langsung dijalankan tanpa perlu dikompilasi seluruhnya terlebih dahulu. Yang ketiga, eksekusi oleh mesin. Komputer mengikuti instruksi-instruksi tersebut untuk menjalankan program. Contoh bahasa sumber. Yang pertama Java, yang kedua Python, yang ketiga C++, dan JavaScript. Oke, masuk ke materi analisis leksikal. Apa itu analisis leksikal? Yaitu sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Ia menerima masukan serangkaian karakter seperti dokumen plain text atau source code dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token. Analis ini melakukan penerjemahan masukan menjadi bentuk yang lebih berguna untuk tahap kompilasi berikutnya. Kemudian, apa saja tugas analitik leksikal? Yang pertama, konversi program sumber menjadi barisan token. Yang kedua, menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran. Yang ketiga, letak analisis leksikal pada struktur compiler. Yang keempat, pengenalan analisis leksikal. Dan yang terakhir, scanning berdasarkan MSH. Kemudian, mengapa analisis leksikal itu penting? Yang pertama, agar dapat memudahkan parsing. Yang kedua, dapat menangani error lebih awal. Dan yang ketiga, dapat menyederhanakan kompilasi. Kemudian, hubungan antara bahasa sumber dengan analisis leksikal itu apa aja? Yang pertama, itu dalam penulisan kode sumber. Analisis leksikal membantu dalam memahami kode bahasa sumber dengan mengubahnya menjadi token dasar. Dan yang kedua, deteksi kesalahan. Pada tahap analisis leksikal, terdapat banyak kesalahan dasar dalam bahasa sumber yang ditemukan. Hal ini membantu mengidentifikasi kesalahan sebelum masuk ke tahap kompilasi yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, dapat mendeteksi kesalahan. Dengan mengkonversi bahasa sumber menjadi token, analisis leksikal itu dapat memudahkan proses kompilasi yang lebih efisien dan memungkinkan pengoptimalan kode lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, bahasa sumber adalah bahasa program yang digunakan pengembang untuk menulis kode dalam bentuk yang mudah dan dipahami oleh manusia. Contohnya seperti bahasa program Java, Python, C++, dan JavaScript. Proses penerjemahan ini melibatkan beberapa tahap dalam kompilasi atau interpreter, dimulai dari analisis leksikal. Kemudian analisis leksikal ini adalah langkah awal dalam proses kompilasi di mana kode bahasa sumber dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil disebut token. Jadi secara keseluruhan, bahasa sumber dan analisis leksikal bekerja sama dalam pipelina kompilasi. Bahasa sumber menyediakan kode dalam bentuk yang dipahami manusia, sementara analisis leksikal mempersiapkan kode ini untuk diterjemahkan lebih lanjut menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi sekian dari presentasi saya tentang bahasa sumber dan analisis leksikal. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.